Hai, balik lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Di video kali ini teman-teman, kita memulai seri terbaru untuk part 1 pembuatan aplikasi keuangan untuk koperasi simpan pinjam ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat sebelumnya di demonya, ini sudah ada tampilan jadi untuk Smart Accounting Finance yang versi koperasi simpan pinjam. Nah, di sini saya akan membuat yang ini saja teman-teman, fokus ke fungsinya untuk master data transaksi, laporan keuangan, serta laporan pendukung, serta beberapa pengaturan-pengaturan penting yang teman-teman perlukan supaya bisa otomatisasi laporan keuangan. Jadi untuk file jadinya sebenarnya sudah ada, namun jika teman-teman untuk kepentingan pembelajaran ingin belajar dan memahami sendiri bagaimana menyusun template keuangan koperasi simpan pinjam yang bisa secara otomatis, atau teman-teman sesuaikan sendiri dengan kebutuhannya, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Oke. Jadi di sini saya buka tampilan untuk Microsoft Excel-nya. Silahkan diubah nama terlebih dahulu. Di sini saya namakan latihan pembuatan aplikasi koperasi. Sheet yang pertama teman-teman harus buat di sini saya rename ya. Saya rename, beri nama tipe. Jadi ini adalah tipe akun yang akan diperlukan nantinya. Oke, saya zoom dulu. Oke, kemudian ini saya tambah lebarnya, tingginya ya. Oke, rata tengah. Di bagian B2 ya, jadi di bagian B2 teman-teman, ini oke. Jadi di sini ini biar lebih jelas ya. B2 ini saya isikan tipe akun. Nah, tipe akun ini kita akan ambil tipe akun yang di sini kita sudah buat ya. Jadi ini oke. Ada keterangannya, kemudian posisi saya copy dulu teman-teman, nanti kita jelaskan apa maksudnya ya. Oke, saya paste spesial saja value. Nah, di sini sudah ada beberapa tipe di sini untuk kas, bank, piutang pinjaman, piutang bunga. Ini kita harus pisahkan karena memang pada saat penyusunan format laporan keuangannya itu memang harus tersendiri ya. Jadi ini dipisahkan. Kemudian ada aset tetap untuk yang ada depresiasinya, kemudian aset tak berwujud, depresiasi, amortisasi, aset lain, silakan diketik ya, utang simpanan, kemudian utang bunga simpanan, utang pinjaman, utang bunga pinjaman, kemudian liabilitas imbal kerja, kewajiban lain, ekuitas, simpanan pokok, simpanan wajib, pendapatan bunga, pendapatan usaha lain, beban bunga simpanan, kemudian beban bunga pinjaman, beban imbalan kerja, beban, kemudian pendapatan lainnya dan beban lainnya. Oke. Untuk posisinya ini sama saja dengan yang sebelumnya ya. Dengan akuntansi umum, yang penting teman-teman sudah paham posisi untuk akun aset, kemudian kewajiban dan modal itu pasti di neraca ya. Kemudian yang pendapatan ke bawah dan beban itu ada di laba rugi. Kemudian untuk
saldo normalnya itu mengikuti saldo normal pada umumnya ya. Jadi di mana aset itu bersaldo normal di debit, kemudian kewajiban atau hutang itu di kredit, kemudian sampai dengan ekuitas ya. Kemudian pendapatan di kredit, lalu beban-beban itu di debit. Ya, ini standar saja, hanya saja nama tipe-tipe akunnya ini makin banyak ya. Oke, kita beri nama dulu. Ini di bold saja. Ini teman-teman ya. Kita beri nama supaya mempermudah. Ini saya berikan kode TYP dalam underscore ini keterangan. Sorry ya, ini tidak usah diambil keterangannya, kita fokus di kasnya, kemudian beban lainnya TYP underscore cat atau keterangan. Oke, kita buat singkat saja penamaannya di name box ya. Kemudian masuk ke sheet barunya, new sheet. Di sini ada sheet baru yang kita buat, saya zoom dulu. Oke, kita atur tingginya. Ini sesuai selera saja teman-teman ya, pengaturannya bebas. Nah, di B2 oke. Yang kita butuhkan di sini itu untuk judulnya dulu, daftar akun, kemudian periodenya. Oke, kita buat dulu. Nama usaha, kemudian ini nama tabelnya ya, daftar akun, kemudian periode. Nanti kita buat dia bisa dinamis ya, tapi untuk saat ini kita ketik saja dulu sebagai pedoman ya. Kemudian di bagian bawah ini B6 yang kita perlukan adalah kode, nama akun, tipe akun, saldo awal debit, saldo awal kredit ya. Oke, ini ada kode, nama akun, saldo awal, oke, tipe akun, kemudian saldo awal debit, lalu ini saldo awal kredit. Oke, saya matikan dulu. Kemudian grid lines-nya kita hilangkan. Oke. Ini diseret. Oke. Pengaturan-pengaturan ini tergantung kebutuhan ya. Jadi misalnya warnanya bukan hitam pekat, itu tergantung selera masing-masing ya. Nah, untuk di tipe akun ini ya, kita akan buat dulu di sini di tipe yang tadi sudah ada namanya. Kita coba blok dulu. Ini namanya oke, dari kasnya ya. Itu tipe keterangan ya atau cat. Kita buat di sini data validasi, pilih list, itu source-nya sama dengan typ underscore cat. Oke, kita oke. Maka ini muncul ya pilihannya, jadi langsung muncul kas sampai yang terakhir. Jadi semua untuk tipe akun yang teman-teman buat di tipe itu akan terpanggil ke sheet 3 ini. Kita rename, kita ganti namanya menjadi akun.
Oke. Di sini misalnya kode akunnya 1, kita pakai 6 digit saja ya. Ini rata kiri. Nama akun aset, kemudian aset lancar, oke, ada kas dan bank. Ini untuk mempercepat ya, saya copy saja. Untuk daftar akun ini teman-teman bisa unduh ya, nanti bisa cek di deskripsi video, saya akan masukkan. Silahkan teman-teman unduh supaya proses pembuatannya ini, pengetikannya jangan terlalu lama ya, karena akun beda-beda di masing-masing perusahaan, jadi bisa disesuaikan sendiri. Jadi ini sudah ada daftar akunnya, saya sudah buat, tinggal kita ratakan saja. Pakai kolom. Jadi ini sudah ada teman-teman, dan pilihannya ini tetap sama. Yang di sini kita akan blok saja sampai ke bawah sini. Masuk data validasi, pilih yes saja karena di baris pertama sudah teman-teman isi, jadi pilih yes. Tipe keterangan, oh ya sorry, ini sudah muncul semua ya. Oke, dan ini sama persis dengan yang kita sudah buat. Nanti daftar akun sekali lagi teman-teman bisa langsung pakai kalau misalnya ingin yang sama dengan saya buat ini, supaya mempermudah ya. Nah, untuk pengaturan yang lain silahkan teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Oke, jadi nanti cek di deskripsi videonya ya, sini ada daftar akunnya yang bisa teman-teman unduh. Kemudian setelah membuat daftar akun, karena master data ini itu akun dulu, kemudian anggota. Jadi ini ada data anggota teman-teman, kemudian ada pinjaman anggota, kemudian simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan berjangka, ini semua masuk ya. Jadi kita buat sheet baru, rename. Oke, ini data anggota koperasinya ya. Kita zoom dulu, kita blok semua seperti biasa dan atur tingginya. Masuk menu view, grid lines dihilangkan. Ini saya buat sama dengan saja ke akun ya. Oke, ini sudah kita copy ke bawah sebanyak 3 kali. Jadi ini sama, tinggal ganti saja daftar akun ini menjadi daftar anggota koperasi. Oke, yang kita perlukan kode keterangan ini kita copy saja, nanti teman-teman bisa samakan ya. Jadi kode keterangannya apa, kemudian saldo untuk masing-masing ya, kita blok saja. Oke, ada pinjaman anggota, pokok, wajib, simpanan, dan simpanan berjangka. Nah, kita bold dan kita buat kolom ini contoh saja sampai 20. Oke, all border. Simpanan anggota, pinjaman anggota sampai dengan simpanan berjangka kita buat nominal saja ya, langsung saja ini yang comma style
atau accountingnya, tinggal dipilih saja supaya otomatis dalam ribuan ya. Oke, ini sudah selesai. Kodenya misalnya SP001 atau simpan pinjam yang pertama sampai ke 13. Ini contoh saja. Saya ambil saja nama-namanya. Di sini bisa buat kita untuk sampel nama anggota 1, maka pas ditarik teman-teman ya, yang di ujung ini sampai ada muncul tanda tambah, itu otomatis menjadi nama anggota 13. Kemudian pinjaman anggota ini jadinya nominal saldo awal sebelum menggunakan template ini, atau teman-teman sudah menentukan tanggal cut off. Jadi misalnya nama anggota ini ada pinjamannya 100.000, kalau yang anggota 2 misalnya 300.000. Ini bisa diisi saja supaya ada sampel ya. Kita bisa dibedakan supaya nanti gampang melacak ya. Oke, nih. Oke. Jadi ini sudah ada dua ya. Sudah ada dua master data. Jadi ada master data akun, kemudian master data anggota. Kalaupun misalnya mau ditambahkan total anggotanya berapa, itu bisa ya kayak gini. Nanti kita misalnya tambahkan juga di bagian bawah sini, kita buat 1. Jadi ini patokan baris kosongnya ya. Total ini sama dengan count if saja. Konta ada 13 ya. Kemudian kita bisa tambahkan dan tanda petik 2 spasi anggota, tutup. Jadi langsung otomatis menjadi 13 anggota. Kalau ini tinggal di zoom. Copy saja ke samping. Nah, tinggal teman-teman berikan warna untuk template-nya sesuai dengan selera masing-masing ya. Oke. Oke, jadi ini sudah jadi untuk daftar anggota koperasi. Ini juga kita samakan. Pengaturan-pengaturan ini sebenarnya tidak terlalu penting, urgent, tapi sebenarnya ini membuat template yang teman-teman buat itu lebih hidup ya, atau lebih profesional lagi teman-teman. Jadi misalnya kayak yang induk akun teman-teman bold, nah, ini akan menambah ininya ya, tampilannya agar lebih menarik. Oke.
Nanti teman-teman sisa atur sendiri. Nah, untuk tipe, kemudian akun dan tabel anggota ini teman-teman bisa langsung cek ya, tapi saya enggak langsung berikan template yang jadinya, hanya saja yang kayak tadi ini daftar akun kita tidak buat dari awal, tapi teman-teman jika ingin nanti saya masukkan di Google Sheet supaya teman-teman bisa unduh semua. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman untuk part satunya. Kita mulai dari master data, kemudian setelah selesai master data kita pindah ke inputan transaksi supaya bertahap belajarnya ya. Setelah tahu apa kolom yang diperlukan di jurnal, kita pindah ke proses penyusunan ini dulu ya, neraca saldo. Jadi neraca saldo dulu, kemudian baru kita ambil datanya untuk dihasilkan neraca, SHU, arus kas, dan perubahan modal. Oke, nanti laporan ini belakangan teman-teman ya. Yang penting paham dulu master data yang kita perlukan, kemudian transaksinya. Oke, saya rasa itu. Jika teman-teman memang tertarik untuk proses belajarnya, proses pembuatannya, ya silahkan ikuti video berseri ini sampai selesai. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan langsung file jadi yang seperti ini teman-teman, itu silahkan cek di deskripsi video. Situ sudah ada linknya yang teman-teman bisa pergunakan untuk mengecek harga dari produknya serta jasanya ya. Oke, saya rasa itu untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Oke, cukup sekian. Salam dari saya, Serjayadi Awe. Sampai ketemu di video berikutnya.